Cuaca ekstrim yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi diprediksi masih terus berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Dan kerugian akibat rumah atau kendaraan terkena banjir cukup menguras biaya yang lumayan besar. Asuransi properti dan juga kendaraan bisa menjadi solusi yang sangat penting di tengah ancaman cuaca ekstrim. Dan hari ini telah hadir di studio bersama saya Presiden Direktur Alians Utama Indonesia, Bapak Sunadi, untuk membahas lebih dalam seperti apa asuransi yang wajib dimiliki untuk lindungi aset berharga dari banjir untuk Anda. Pak Sunadi, selamat pagi. Selamat pagi, Terima kasih Maggie. sudah hadir di studio kami. Terima kasih, sama-sama. Dan memang beberapa minggu lalu cuaca ekstrim yang melanda beberapa wilayah khususnya Jabodetabek ini meningkatkan resiko banjir yang bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar ya, mulai dari kendaraan, properti, dan mungkin hingga jiwa begitu. Tapi sebenarnya kita masih belum mengerti sebenarnya seberapa penting asuransi ini untuk masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang memang banyak sekali cuaca ekstrim dan berbagai hal lainnya. Boleh mungkin dijelaskan seberapa penting asuransi untuk properti dan juga kendaraan? Ya, terima kasih Maggie atas waktunya. Jadi untuk mungkin as a background, kita itu bergerak di perusahaan asuransi. Asuransi itu penting sekali buat untuk mengcover hal-hal yang tidak terduga. Jadi khusus untuk Indonesia, cuaca ekstrim yang terjadi di kemarin yang unfortunately happen di Bekasi, itu bisa kita minimize. Yang paling penting, kalau kita punya asuransi, selamatkan jiwanya dulu, dan asuransi itu akan take care. Jadi contohnya kalau apabila Anda rumah dan harus memperhatikan dulu, kalau ternyata airnya udah naik, tolong Anda menjaga keselamatan keluarga dulu. The rest, propertinya, segala macamnya, biar asuransi akan take care pada saat Anda kembali ke rumah. Jadi itu sangat penting untuk masyarakat kita bahwa asuransi untuk properti untuk banjir itu affordable. Ya, kalau kita menghitung dari sisi dananya, ibaratnya kalau rumahnya hampir 1 miliar, mungkin premi setahunnya itu kurang dari 1 juta. Bayangin kalau dibagi 12, mungkin kurang dari 80.000 sebulan. Sebulan 80.000, mungkin kita minum 2 gelas kopi udah done ya. Nah, itu sangat penting. Cuman memang kita butuh edukasi bahwa selama ini teman-teman di sini lebih melihat, oke, ini nggak akan terjadi lah, kawasan saya nggak pernah ada banjir gitu ya. Namanya alam itu nggak pernah bisa diprediksi. Jadi asuransi itu penting. Dan buat kita Allianz itu udah berdiri 135 tahun lebih. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita punya tujuan untuk asuransi. Adalah kita ingin we secure your future. Artinya kita ingin memberikan peace of mind apabila ada kecelakaan atau ada cuaca ekstrim, banjir, segala macam. Tolong pastikan bahwa keluarga Anda di take care dulu. Dan the rest-nya akan kita handle sesuai dengan polis yang ada. Jadi buat edukasi kepada teman-teman masyarakat Indonesia, sebenarnya asuransi itu affordable. Bukan hal yang mahal sekali, orang yang mampu baru bisa beli. 1 juta, di bawah 1 juta untuk setahun, dan itu affordable untuk masyarakat kita. Baik, Itu sih, Mbak. Pak Sunadi, tadi Anda menyebut ada namanya asuransi banjir ya. Ini mungkin kita ingin menggali lebih dalam terkait dengan asuransi banjir. Memang kalau misalnya terkena banjir, dampaknya ini bukan hanya furniture, kendaraan, dan lain-lain. Itu semua satu bangunan. Setuju. Mungkin harus direnovasi dan juga direvamp seperti Benar. itu ya Pak Sunadi. Dan seperti apa sebenarnya asuransi ini, bagaimana cara kerjanya, dan apa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika properti kita terdampak banjir? Oke, jadi mungkin as a simple adalah untuk asuransi yang saya sebutin tadi, itu ada perluasan yang harus dibeli. Jadi dengan total semua perluasan dibeli, totalnya itu untuk 1 miliar itu nggak akan sampai lebih dari 1 juta. Itu udah termasuk hujan, banjir, mungkin kebakaran, dan banyak hal yang terjadi. Mungkin tanah longsor juga, kan kita nggak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa. Apalagi di Indonesia, cuaca ekstrim, bukan hanya di Indonesia. Di awal tahun, mungkin kita juga, atau di awal tahun kita juga pernah melihat di US, di California ada terjadi kebakaran besar. Nah itu kan juga bukan sesuatu yang kita bisa antisipasi. Di Indonesia, curah hujan kita itu selalu ada karena kita di iklim tropis. Jadi saya melihat bahwa
Untuk benefit yang ada di asuransi itu adalah dia akan bisa memprotek sesuai dengan limit yang ada di rumah. Jadi fokus semua itu bisa diganti. Pada saat airnya masuk, banjir, rumah bisa diganti, akan dihitung apa harus dicat atau seperti apa, ada adjuster yang melihat bahwa bangunannya seperti apa. Furniture-nya juga akan bisa diganti kalau dia beli, kontennya segala macam. Jadi yang saya selalu fokuskan adalah pada saat terjadi banjir, Anda juga harus memastikan dulu keselamatan keluarga dulu. Jangan memikirkan kepada asetnya. Oke lah, mungkin mobil, kalau kita bisa pindahkan lebih tinggi, kita pindahkan. Pada saat terjadi banjir, kalau ternyata kita bisa angkat barang-barang kita angkat. Karena itu akan jadi troublesome pada saat kita bersihin ya. Tapi kalau ternyata udah kita nggak bisa lakukan, dan kita melihat bahwa airnya cenderung masih belum turun, mungkin kita harus selamatkan diri dulu. Apakah kita lakukan evakuasi atau kita ada lantai atas, kita ke atas. Dan calling-calling untuk memastikan yang paling penting pada saat banjir, pastikan keluarga dulu. Untuk kalau ada asuransi, hampir semua itu bisa di-cover. Sepanjang polisnya itu tertera dengan jelas dan ada extensionnya untuk membeli banjir segala macam. Dan saya dari awal udah bilangin, itu nggak mahal. Affordable untuk kita untuk bisa beli, tergantung rumah kita ya, nilainya berapa, otomatis harganya akan beda. Baik, Pak Sunadi, ini menarik sekali ya, soalnya memang kalau misalnya kita lihat terdampak banjir itu cepat sekali airnya naik, dan memang kita harus mengutamakan keselamatan keluarga dan juga kita sendiri. Lalu kalau misalnya sudah ada asuransi yang cover, tentunya lebih tenang. Benar. Tapi untuk proses klaimnya ini seperti apa, Pak? Kita kira-kira perlu berapa lama untuk mendapatkan uang jaminan ataupun kompensasi dari asuransi? Jadi kalau dari sisi kita, pada saat kejadian itu otomatis teman-teman pasti pas pulang baru bisa daftarin foto segala macam. Jadi kalau dari experience saya, kita itu secepat mungkin akan kita bayar apabila kalau dokumennya udah lengkap. Yang membuat lama itu kadang-kadang dokumen itu nggak lengkap dan terjadi dispute antara penggantian. Kalau menurut kita harusnya begini, dia maunya diganti total semua, padahal kan cuma kena dikit, dia mau ngecat rumah, semua kan nggak make sense ya. Itu yang membuat lama. Tapi kalau sepanjang dokumennya lengkap, I think it's very quick. I was thinking maybe less than 14 days. Wow, Harusnya hanya sih dengan semua dokumen yang lengkap harusnya sih dalam waktu 2 minggu ya? 2 minggu akan ada settlement datang untuk menawarkan. Ini prosesnya sangat cepat karena memang kalau misalnya terkena dampak banjir, ini kita juga perlu dana untuk segera bisa juga nantinya pindah ke rumah yang sudah direnovasi dan lain. Ini kan perlu dana begitu ya. Kalau misalnya hanya 2 minggu, ini prosesnya cukup cepat. Dan ini juga perlu edukasi terkait dengan dokumen yang lengkap tadi ya. Jadi syaratnya dokumennya harus lengkap dan sepakat. Harusnya dalam 14 hari itu tidak akan ada isu untuk kita bayarin. Baik, kita ingin beralih ke asuransi kendaraan, Pak. Yes. Ini bukan hanya banjir saja ya, masih banyak musibah yang lainnya seperti kecelakaan dan lain-lain. Kalau untuk asuransi kendaraan ini seperti apa, Pak, pengetahuannya? Jadi kalau asuransi kendaraan kan sebenarnya di dalam asuransi kendaraan itu ada dua bagian ya. Satu itu adalah mobilnya sendiri, satu lagi adalah passengernya atau orangnya yang mengemudi. Jadi dua ini kita cover. Jadi sepanjang polisnya kecelakaan tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Jadi maaf kalau ada orang yang minum, mabuk, bawa mobil, ya mungkin itu nggak di cover. Karena berdasarkan aturan itu melanggar aturan. Atau teman-teman yang belum punya SIM, ya itu nggak akan di cover. Atau mereka overspeed, lomba nggak macam, itu nggak di cover. Tapi sepanjang itu berjalan umum, normal, itu akan di cover sesuai dengan limit yang ada. Dan contohnya kayak banjir kemarin, kalau kita udah melihat mobilnya udah sampai ke dashboard, ya mungkin kita liwit mobilnya, jangan dinyalain mobilnya, taruh aja di situ, tolong telepon asuransi untuk mereka derek. Dan mereka, asuransi dimanapun di asuransi Indonesia pasti akan estimasi berapa yang akan dikompensasi, apakah akan diperbaiki atau seperti apa. Jadi akan give you a peace of mind, bahwa oke, mobilnya ada di sini. Yang penting jangan sampai mobilnya hilang gitu kan. Taruh dikunci dengan aman, ya udah entah pada saat dia udah banjir udah hilang, tinggal Anda telepon aja ke asuransi dan mereka akan urusin. Jangan dinyalain, karena nyalain pasti akan ada
listriknya, selamatan, dan damage-nya itu bisa lebih besar lagi. Baik, ini Karena sangat bagus. penting ya. Jadi kalau misalnya terkena banjir, mobilnya jangan sampai dinyalakan karena ini juga sangat bahaya untuk mengemudi yang Ya, di dalam ataupun yang di luar begitu setuju. ya Pak Sunadi. Dan tentunya kita juga ingin mengetahui terkait dengan biaya asuransi kendaraan ini. Apakah memang dari Allianz juga menawarkan asuransi yang sangat kompetitif dibandingkan dengan asuransi yang lainnya? Ya, jadi mostly I think dari sisi harga itu hampir sama di market karena kan kita ikutin aturan yang ada di OJK. Jadi itu tidak ada isu. Cuman ada tambahan benefit tambahan. Jadi apakah itu kena Medex, kalau ada orang kecelakaan jatuh, apakah dia masuk rumah sakit di cover sesuai dengan lamsamnya. Mungkin ada beberapa produk-produk tertentu yang akan dibundle di situ. Tapi overallnya itu harganya itu secara market itu sama karena udah diatur sama regulator. Baik, jadi memang secara harga ini juga tentunya sudah sesuai dengan harga pasar. Ya. Dan terakhir Pak Sunadi, apa harapan Allianz Utama Indonesia melihat prospek asuransi kendaraan dan juga properti di Indonesia? Ya, jadi sebenarnya kesadaran masyarakat bahwa kita pengen melalui wacana ini kita mendidik kepada masyarakat bagaimana kita bisa berasuransi. Dengan banyak masyarakat melakukan berasuransi, itu akan membuat premi itu jauh lebih murah. Dan akan memberikan peace of mind kalau ada kecelakaan atau ada musibah. Musibah tidak ada yang tahu kapan akan datang. Tapi yang pasti kalau ada musibah datang kita udah ready dan kita akan give peace of mind. Dan kita harus mengutarakan kepada keluarga kita dulu. Jiwa kita yang paling penting. Kalau musibah, kalau hartanya udah diasuransikan, bisa diselamatkan, tolong diselamatkan. Kalau nggak bisa diselamatkan, leave it. Yang penting kamu harus punya peace of mind, termasuk mobil. Kalau kamu bisa pindahin sebelum airnya masuk, ya pindahin dulu. Tapi kalau ternyata udah masuk, dan udah hampir setengah ban atau satu ban, ya mungkin you have to leave it. Nah, let asuransi yang cover it later on. You just leave it and then let the insurance to cover everything for you. Yes, Waduh, yes. ini tagline-nya Allianz ya nantinya. Terima kasih ya Pak Sunadi sudah Thank membagi you. banyak Makasih sekali banyak. pengetahuan terkait dengan Allianz. Dan kita juga berharap nantinya kalau misalnya kita mempunyai asuransi ini, tentunya bukan hanya jiwa kita, aset-aset kita juga terlindungi. Terima kasih Siap. Pak Sunadi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Makasih banyak. CNN Indonesia Business akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.